Halo semua, perkenalkan nama saya Holi, saya dari kelas 12. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. Sebelumnya saya akan memaparkan beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang sudah terjadi. Yang pertama ada politik apartheid. Politik apartheid merupakan kebijakan pemisahan rasial oleh minoritas kulit putih di Afrika Selatan pada tahun 1948 sampai 1990-an. Terjadi pembunuhan, pemenahanan, penindasan terhadap kaum kulit hitam. Selanjutnya ada Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ini terjadi antara blok Sekutu dan blok Sentral. Dalam Perang Pertama ini mengakibatkan kematian massal, jutaan tentara dan warga sipil tewas dalam pertempuran yang sangat brutal. Penggunaan senjata kimia yang membuat penderitaan hebat, dan adanya penahanan dan kekerasan terhadap tawanan perang. Selanjutnya ada Perang Dunia Kedua, yaitu merupakan perang global yang melibatkan blok sekutu dan blok poros. Terjadinya pembantaian 6 juta orang Yahudi dan kelompok minoritas lainnya. Terjadi kejahatan perang yaitu pembantaian massal terhadap warga sipil. Nah, karena Perang Dunia ini juga terjadi penurunan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang membuat ratusan warga sipil tewas. Selanjutnya, ada peristiwa G30 SPKI yang terjadi di Indonesia. Ini merupakan upaya kudeta yang dituduhkan kepada PKI atau Partai Komunis Indonesia. Di sini terjadi eksekusi tanpa pengadilan terhadap ratusan ribu orang yang dituduh simpatisan PKI. Lalu ada penahanan tanpa proses hukum bagi mereka yang dicurigai terlibat dalam kasus ini. Dan banyak orang hilang dan nasibnya tidak pernah diketahui hingga sekarang. Dan dan contoh kasus lainnya itu adalah Perang Palestina dan Israel. Konflik ini merupakan konflik berkepanjangan terkait perebutan wilayah dan pengakuan kedaulatan. Kematian warga sipil karena serangan militer dan serangan balik. Terjadi blokade dan pembatasan. Dan ada juga pembangunan pemukiman ilegal yang disertai penggusuran warga Palestina. Nah, dari contoh-contoh ini, apa sih itu HAM? Nah, HAM itu adalah kebebasan dan perlindungan dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. HAM melekat pada diri kita semua, apapun kebangsaan, gender, orientasi seksual, suku, warna kulit, agama, kepercayaan, ataupun identitas lainnya. Nah, latar belakang lahirnya HAM ini karena ada sejarah panjang tentang penindasan dan perjuangan ketidakadilan. Pemikiran tentang kebebasan dan kesetaraan sejak abad pencerahan mendorong perlunya perlindungan hak setiap manusia. Hal ini melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada 10 Desember 1948 oleh PBB yang menjadi pengakuan HAM secara global, bersifat universal dan berlaku bagi semua tanpa adanya diskriminasi. Nah, bagaimana sih pandangan Alkitab terhadap HAM ini? Alkitab mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga kita tuh memiliki martabat, nilai, dan hak yang sama di hadapannya. Dalam Galatia 3 ayat 28 dijelaskan juga bahwa tidak ada orang Yahudi atau Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, yang menunjukkan kalau Alkitab itu menolak diskriminasi. Lalu Yesus juga mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dalam mengasihi kita tidak boleh melihat latar belakang seseorang. Dan yang terakhir itu Amsal 31 ayat 8 sampai 9 itu menyuruh kita untuk menyerukan dan membela hak orang yang tertindas. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip HAM seperti kesetaraan, ketidakadilan, dan kasih telah tertanam dalam ajaran Alkitab sejak awal. Nah, selanjutnya itu ada praktik HAM. Yang pertama, praktik HAM di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, kita harus menghormati setiap hak anggota untuk berbicara dan didengar.
Selanjutnya, itu memberikan kebebasan untuk belajar dan bermain tanpa ada ketekanan. Memberikan kasih sayang dan perlindungan tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yaitu menghargai hak setiap siswa untuk mendapatkan perlakuan adil tanpa adanya diskriminasi. Menghormati kepercayaan setiap siswa, menghormati pendapat dan perbedaan antar teman dan guru, dan menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi secara positif. Selanjutnya ada di lingkungan gereja. Di lingkungan gereja, semua orang harus diterima dengan kasih tanpa adanya diskriminasi terhadap orang miskin, difabel, ataupun pendatang. Lalu memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dalam kegiatan gereja secara terbuka dan damai. Melibatkan seluruh jemaat dalam kegiatan sosial yang dilakukan gereja. Nah, yang terakhir nih, di lingkungan yang paling gede itu yang masyarakat, kita harus memberikan bantuan terhadap sesama kita bagi mereka yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang. Lalu menghormati kebebasan orang lain dalam berpendapat dan berekspresi, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap kelompok atau minoritas yang berbeda. Nah, dari pemaparan saya ini dapat disimpulkan, HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. HAM ini menjamin kebebasan, martabat, dan perlindungan bagi setiap manusia. Melalui contoh kasus ini, kita dapat melihat pentingnya memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan dalam Alkitab. Nah, di pandangan Alkitab juga prinsip kasih sudah ditanamkan sejak kita dari dulu dan kita harus mempraktikkan HAM ini dalam kehidupan sehari-hari. Dapat diwujudkan dalam sikap adil, tidak diskriminasi, menghargai pendapat orang lain, menolong sesama, dan menentang segala bentuk ketidakadilan. Itu merupakan kesimpulan dari seluruh presentasi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan. Bye-bye.